I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. Cara membaca dan mengucapkan sejumlah merek dengan benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita bertemu di video kali ini ya, pada teman-teman di seluruh jagat raya, seluruh alam semesta, seluruh dunia, dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti biasa isi konten-konten saya sebelumnya ya, adalah saya biasa untuk menginformasikan terkait dunia transportasi ya, di seputaran area Merak dan sekitarnya, baik itu bus ataupun kapal. Tapi pada kesempatan kali ini saya coba akan sedikit berbeda ya, sebetulnya untuk mengedukasi diri saya sendiri ya. Seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwasanya video ini dibuat tidak ada maksud lain apalagi untuk menggurui begitu kepada teman-teman semua. Karena kita sekarang sudah hidup sudah ada di zaman yang serba maju ya, serba ibaratnya dunia itu sudah ada di genggaman kita ya, mungkin dengan smartphone dan lain sebagainya ya. Ya kita belajar bersama ya, supaya tidak ada kerancuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini saya akan coba sedikit membahas bagaimana cara kita membaca ya, cara kita mengucapkan melafalkan dari sejumlah atau beberapa brand ya, beberapa merek terkenal ya, yang sebetulnya sudah tidak asing ya kalau kita lihat tulisan-tulisan tersebut. Cuman kadang-kadang di antara kita ya, termasuk mungkin saya ya, masih kadang suka salah dalam pelafalannya, penyebutannya, dalam membacanya begitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau kasih tahu dulu, bukan kasih tahu, artinya begini. Kita ini di Indonesia ya, tentu teman-teman juga zaman sekarang sudah menggunakan smartphone ya untuk media sosial, komunikasi, dan sekarang sudah ada WhatsApp ya, sudah ada Telegram dan lain sebagainya. Dan tentunya ketikan-ketikan kita itu ala Indonesia itu paling enak, simple kalau menurut saya ya, karena asik gitu loh. Jadi kita tahu nih ya, kita tahu bahwasanya pembaca itu lawan daripada teman komunikasi kita. Si pembaca ini kan karakteristiknya beda-beda ya, tingkat pemahamannya beda-beda ya. Tapi enak begitu dalam hal kita untuk mengatakan sesuatu ala Indonesia ya. Misalnya begini, kalau kita mau menulis download, nah seperti ini download ya. Kadang di SMS kita simple ya, cukup sekedar menuliskan download. Nah seperti ini, download, cukup seperti ini kan. Nah karena latar belakang tadi yang saya katakan, pemahaman pembaca beda-beda, tapi sebetulnya ini bisa dipahami. Oh ini maksudnya download gitu. Kemudian kita mau menulis atau kayak begini ya. Kadang-kadang kita ngambil simpelnya itu cuman bikin ATO ya. Dan itu orang mengerti gitu. Walaupun pemahaman si pembaca ini beda-beda, tapi tidak juga kita akan dikatakan bodoh begitu, dikatakan salah begitu ya dalam hal mengeja tulisan ya, menuliskan sesuatu. Tidak juga akan kita dianggap bodoh lah, intinya seperti itu, karena memang mudah dipahami. Kalau menurut saya, apalagi ya ini kan hanya sebatas media sosial ya, jadi bukan juga di forum resmi. Jadi kata-kata seperti itu, tulisan seperti itu, saya rasa ya cukup simpel dan memang bisa mudah dipahami ya dengan bahasa dan gaya sehari-hari begitu. Lain semisal kalau saya kasih contoh begini, misalnya yang benar-benar salah nih ya, dia mau nulis download tapi tulisannya begini. Nah, kadang-kadang kan ya maaf nih, kadang-kadang kita itu selalu pengen terlihat oke, mungkin kita pengen terlihat keren begitu ya, pengen terlihat fasih gitu, pengen terlihat mengerti, pengen menunjukkan intelektualitas kita gitu kan. Padahal ya itu salah begitu kan. Apalagi
Misalnya mau nulis Bluetooth, toto tulisannya begini, ya. Atau mau nulis reward, toto malah reward, ya. Reward begini nih. Nah akhirnya jadi malu sendiri bagi si pembaca yang mengerti gitu. Paham ya bedanya maksud saya ya, antara tadi kita menyimpulkan suatu tulisan dengan yang benar-benar salah begitu, yang memang niatnya menunjukkan intelektual, menunjukkan kemampuan, rupanya malah malu. Pasti sering deh kita masih menjumpai gitu, masih kadang ketemu sama teman-teman kita yang seperti itu begitu. Tadi pengen menunjukkan kemampuannya, pengen terlihat oke, pengen terlihat wow, tapi malah malah kadang nanti jadi tensin gitu kan. Kalau dia alasannya typo, itu ngeles. Oke, kita kembali kepada cara membaca ya, cara menyebutkan ya, melafalkan. Jadi ada tulisan seperti ini kadang-kadang. Ini contohnya. Ini masih banyak yang mengatakan Sprite, ya, Sprite. Ke warung nih, Bu beli Sprite. Ya bukan periwitan ya, ini dibacanya Sprite ya. Coba saya juga sebenarnya ini belajar buat diri saya ya. Saya belajar buat diri saya, juga terbiasa gitu. Untuk lidah kita terbiasa gitu. Walaupun kita Indonesia, tapi kita belajar itu kan harus ya. Belajar tuh harus. Kita harus menyesuaikan dong. Nggak menutup kemungkinan ya. Sekarang kita di sini, tapi suatu hari nanti mungkin kita sukses, bisnis kita lancar ya, atau mungkin ada yang kuliah di luar negeri ya, ada yang bepergian warawiri ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah ini kan nggak menutup kemungkinan gitu teman-teman semua. Kemudian ini, apa ini? Mijon. Nah ini tukang pedagang nih biasanya masih banyak yang seperti ini. Yang mudah-mudahan banyak pedagang yang nonton nanti dia bisa beda ya. Cara menyebutnya, berdagangnya teriak-teriaknya beda. Maison, mungkin begitu ya. Jadi bukan mijon. Jangan begitu lagi. Oke, kita tinggalin yang lama-lama ya. Ini kita sama-sama belajar begitu. Kemudian, apa ya contohnya ya? Huawei. Nah, ini ya. Ternyata ini dibacanya Huawei. Ya, Huawei. Seperti itu. Kemudian Asus ya, Asus, bacanya Asus. Laptop lo merek apa? Asus ya, masih banyak yang Asus. Ada lagi, nah ini yang banyak terjadi, wifi ya. Banyak yang masih nyebutnya wifi ya, padahal wifi ya, wifi. Oke. Kemudian Xiaomi. Teman-teman kan masih banyak nih yang pakai perangkat Xiaomi, pakai handphone Xiaomi ya, tablet Xiaomi gitu kan. Bacanya gimana? Ternyata X-nya itu kita ganti jadi Xiaomi, Xiaomi. Jadi kayak show pertunjukan ya, Xiaomi. Oke, kemudian Nike. Ternyata bacanya adalah Nike ya. Ini sepatu-sepatu kita zaman-zaman brand ini udah terkenal banget ya. Zaman-zaman dulu merek-merek ini Nike ya. Jadi bukan Nike tapi Nike dibacanya. Oke. Kemudian Hyundai ya. Salah satu produsen mobil ya, otomotif dari mana? Korea. Hyundai, ternyata dibacanya adalah Hyundai. Bukan Hyundai, tapi Hyundai. Jadi kita sama-sama nih tinggalin yang lama, kita coba untuk pelafalan, penyebutan, membaca dengan yang sebenarnya begitu. Ya buat saya juga belajar. Namanya juga belajar bersama. Ya. Oke, tadi Hyundai. Kemudian Hermes nih, ini branded juga nih, merek ternama juga, Hermes ya.
Jadi bacanya hanya dihilangin, jadi Hermes. Hermes atau Hermes ya. Ya pokoknya hanya dihilangin deh. Hermes. Nah, pokoknya gitu lah. Ya, nggak pakai H. Kemudian, nah ini, janjian ketemuan di mana? Di Carrefour. Ya. Ternyata bacanya bukan Carrefour ya. Ini termasuk saya dulu suka bilangnya Carrefour. Padahal bacanya itu Carrefour. Bukan Carrefour. Jadi bacanya Carrefour, bukan Carrefour. Kemudian Skype. Nah, ini nih ya. Jadi ini banyak yang ketukar sama Nike tadi, sama Nike ya. Jadi yang Nike tadi banyak orang bacanya, nyebutnya itu Nike, padahal yang harusnya Nike. Nah, kalau yang ini Skype, cukup Skype aja padahal, bukan Skype. Kebanyakan orang malah nyebutnya Skype ya, bacanya Skype, padahal cukup Skype aja. Jadi kadang ketukar tuh Nike sama Skype ini, Nike sama Skype ini, banyak yang ketukar. Kemudian ada lagi, ini merek mobil juga nih, termasuk saya juga nyebutnya masih begitu tuh, sampai sekarang kadang-kadang masih Peugeot ya. Peugeot berapa ya? 507 misalnya, padahal bacanya Peugeot. Nah, ini apa nih? Prancis ya. Peugeot, coba biasain Peugeot. Emang lidahnya kita beda sih ya. Cuman ya namanya kita kan apa ya, yang tadi saya bilang tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti kita akan bisa hidup di Eropa sana, di barat sana ya. Jadi sebenarnya nggak usah, lu sok ke barat-baratan lo, sok ke Inggrisan lo, nggak begitu. Ini kita dalam konteks belajar ya, dalam melafalkan, menyebutkan brand atau merek-merek yang saya sebutkan ini gitu. Kemudian, nah ini Louis Vuitton. Kemudian Louis Vuitton ya. Louis Vuitton, ternyata banyak orang menyebutnya, lu beli di mana itu Louis Vuitton? Ternyata bacanya Louis Vuitton ya. Nggak tahu deh pergerakan lidah saya di dalam nih sesuai gak dengan orang-orang sana aslinya, tapi kurang lebih seperti itu lah. Louis Vuitton. Nah, Louis Vuitton. Ada lagi Saint Laurent ternyata dibacanya Saint Laurent, bukan Saint Laurent ya. Itu pelafalan Inggris Amerika ya, Saint Laurent, tapi ternyata bacanya Saint Laurent. Jauh banget ya. Kemudian nah ini, bro, lu beli celana apa? Gue beli jeans. Merek apa bro jeans lo? Merek Levi's. Nah, ternyata bukan Levi's bacanya ya, tulisannya Levi's ya, tapi ternyata bacanya adalah Levi's, bacanya Levi's, bukan Levi's. Apalagi V-nya diganti P, Levi's, jangan, Levi's. Kemudian untuk Versace ya, ternyata bacanya Versace. Oke. Ini sekali lagi bukan sok ke barat-baratan, ke Inggris-Inggrisan, bukan, ke Eropa-Eropaan, bukan ya. Tapi kita belajar, termasuk buat saya juga gitu. Kemudian untuk ini Guinness itu ternyata dibacanya Guinness aja, U-nya nggak usah disebut, Guinness aja ya. Kemudian Chevrolet, mobil nih, Chevrolet ternyata penyebutannya, pelafalannya Chevrolet ya. T-nya pasti nggak kepake ya. Mobil apa? Chevrolet ya? Bukan. Kalau Microlet iya. Ini Chevrolet. Oke, kemudian mobil lagi Porsche ya. Banyak orang yang nyebutin, mobil apa? Mobil sport, Porsche. Padahal Porsche. Ya artinya jangan Porsche aja lah ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Ya namanya juga belajar kan, saya bilang tadi, dikatakan di awal ya, kita belajar sama-sama. Ya jadi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.
ya konten saya yang ya anggaplah sedikit ada faedahnya ya, karena kita tujuannya adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama di era yang sudah ya macam-macam. Sekarang ini udah peradabannya udah luar biasa, sekarang udah canggih banget ya. Ada lagi istilahnya dunia sudah dalam genggaman kita, yaitu betul karena memang sekarang sudah ada smartphone ya dan lain sebagainya. Jadi apa yang tidak bisa kita pelajari di zaman sekarang ini gitu ya. Jadi teman-teman, itu aja konten saya kali ini, video saya yang saya buat kali ini. Iseng sih, cuman ya mudah-mudahan ada sedikit lah yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.